Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Nela Widyastuti selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking, serta yang kami hormati teman-teman peserta webinar pariwisata yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Meski harus dilaksanakan secara daring, semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri, saya bersama rekan-rekan saya di sini. Saya sendiri, Esa Safira Kuswara, selaku MC di acara Mohon maaf teman-teman, tadi terkendala sinyal ya. Untuk acaranya kita mulai dari awal lagi ya. Mohon maaf kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Nela Widyastuti selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking, serta yang kami hormati teman-teman peserta webinar pariwisata hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada kali ini. Meski harus dilaksanakan secara daring, semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelumnya, saya di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama rekan-rekan saya di pagi ini. Saya sendiri, Esa Safira Kuswara, selaku MC di acara webinar kali ini. Adapun rekan saya, Teh Nur Alia Azahra, selaku moderator di acara webinar hari ini. Dan pembicara kita yang pertama yaitu Teh Nadia Afsari, dan yang pembicara kedua yaitu Kang Danuri Andre di acara webinar kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Nela Widyastuti selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking karena telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk menyelenggarakan webinar. Kami sampaikan terima kasih banyak pula kepada Teh Nadia Afsari selaku pembicara kami hari ini yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengisi materi di acara webinar kami hari ini.
Adapun acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Ars University. Webinar kami kali ini mengusung tema The Role of Youth in the Tourism Industry atau peran generasi muda di industri pariwisata. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Acara pertama kita buka oleh pembukaan, dilanjut dengan acara kedua yaitu pembukaan oleh rekan saya Nur Alia Azahra selaku moderator. Yang ketiga yaitu penyampaian materi pertama oleh Nadia Afsari selaku pembicara pertama. Acara yang keempat dilanjut dengan penyampaian pemateri yang kedua oleh Danuri Andre. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab sekaligus diskusi. Acara yang keenam yaitu penyerahan simbolis terima kasih kepada Teh Nadia Afsari. Dan yang terakhir yaitu penutupan oleh moderator dan MC sekaligus dokumentasi. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita. Yang pertama yaitu penyampaian materi untuk setiap pembicara, kami beri waktu selama 20 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Untuk peserta dipersilahkan menyalakan kameranya dan mematikan mic-nya demi berlangsungnya acara. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Marilah kita buka acara webinar yang berjudul The Role of Youth in the Tourism Industry dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara kita hari ini, sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab yang dipandu secara langsung oleh rekan saya, Teh Nur Alia Azahra, selaku moderator. Kepada Teh Alia, waktu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC, rekan saya Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara kali ini. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua materi disampaikan oleh para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema tentang the role of youth in the tourism industry. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada acara kali ini. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Teh Nadia Afsari, yang merupakan Grand Winner Duta Pariwisata Jawa Barat 2022 dan juga runner-up Mojang Jajaka Purwakarta. Selain itu, Teh Nadia juga merupakan mahasiswa psikologi Universitas Gunadarma dan juga seorang model dan pembicara. Selanjutnya ada pemateri kedua, yaitu teman kita semua, Kang Danuri Andre, yang merupakan Mr. Tourism and Culture Jawa Barat 2022 dan Duta Pembangunan Provinsi Bali 2020 dan merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Ars University. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama yang sangat keren, yaitu Teh Nadia Afsari untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Kepada Teh Nadia, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Nela Wadiastuti, selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking, dan juga peserta yang saya banggakan. Sebelumnya tadi udah disebutin ya CV aku, tapi aku pengen perkenalan lagi. Jadi perkenalkan, nama saya Nadia Afsari, dan ya benar saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Gunadarma jurusan Psikologi. Terima kasih, senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat dipercaya sebagai pemateri pada acara virtual discussion yang diadakan di Universitas Ars. Ya, mungkin semuanya udah cukup familiar ya dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu The Role of Youth in the Tourism Industry, atau peran generasi muda dalam industri pariwisata. Tolong, next. Baik, adapun presentasi atau materi kita kali ini, yang pertama itu industri pariwisata Indonesia, dan yang kedua kendala dalam kepariwisataan, ketiga peran pemuda dalam pariwisata, keempat pengembangan pariwisata, dan yang kelima kesimpulan. Ya, yang pertama ada industri pariwisata. Baik, sebelum kita masuk ke peran generasi muda, kita bahas dulu nih, apa aja sih kekayaan dari alam Indonesia, kenapa sih pariwisata Indonesia ini bisa menjadi terkenal, itu salah satunya karena kekayaan alam Indonesia. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yang seperti kita tahu, Indonesia ini memiliki sejuta keunikan dan keindahan di dalamnya. Dengan bertentangan gugusan pulau dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki keberagaman wisata, alam, budaya, hingga kuliner. Nah, selain itu juga unsur adat tradisional yang masih autentik, yang masih dilestarikan hingga saat ini, serta kekayaan flora dan fauna langka menjadi salah satu warisan kekayaan dari alam Indonesia. Baik, kemudian ada industri pariwisata. Industri pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Nah, dalam industri pariwisata ini bisa mencakup akomodasi, fasilitas dalam pariwisata, atraksi wisata itu sendiri. Baik, yang kedua ada kendala dalam kepariwisataan. Nah, di sini kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola potensi wisata yang ada. Kendala ini mulai timbul dari pengembangan pariwisata yang menjadi salah satu permasalahan dalam industri kepariwisataan adalah kesiapan sumber daya manusia yang belum mampu melihat secara cermat adanya tantangan dari peluang pada industri kepariwisataan. Ya, hasil riset dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia ini cukup besar ya dalam bentuk sumbangannya terhadap PDB, penerimaan devisa dan juga penerapan tenaga kerja. Selain itu, beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya publikasi, dan belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi dari pengusaha-pengusaha, kemudian kurang diperhatikannya juga aspek lingkungan hidup seperti yang kita lihat. Kalau misalkan kita datang nih ke destinasi wisata, ada aja kan yang masih buang sampah sembarangan atau mencemari lingkungan. Kemudian kurangnya perhatian pada objek wisata yang berada pada daerah pedalaman.
Baik solusinya atas dasar masalah yang tadi disebutkan, kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yaitu menghapus tumpang tindih peraturan, meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi, kemudian publikasi yang lebih detail, dilanjutkannya pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, kemudian insentif bagi investor di sektor pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Nah, yang ketiga ada peran pemuda dalam pariwisata. Pemuda sebagai garda terdepan. Nah, ini tuh dimaksudkan bahwa pemuda ini seharusnya menjadi pelopor pembangunan bangsa, terutama pembangunan pariwisata. Karena kita sebagai generasi muda, yaitu generasi yang akan bergerak maju ke depannya untuk mengembangkan dan juga untuk menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Nah, karena pemuda mampu melakukan perubahan-perubahan menuju perbaikan di tengah masyarakat. Mengingat sekarang generasi milenial atau Gen Z yang hidup dengan perkembangan teknologi atau perkembangan zaman, nah ini udah nggak diragui lagi ya kalau Gen Z itu salah satu yang mempunyai karakteristik inovatif, kreativitasnya juga tinggi karena Gen Z ini bisa melihat perubahan-perubahan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian pemuda berperan secara alamiah, yakni dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pergerakan potensi dan sumber daya yang ada pada rakyat. Next, tolong. Yang keempat, pengembangan pariwisata. Ya, kita masuk ke peran pemuda dalam pengembangan pariwisata berdasarkan peranannya. Ini dalam peranannya kita bisa membagi dalam 3 peranan, yaitu yang pertama agen perubahan, yang kedua agen pembangunan, dan yang ketiga agen modernisasi. Yang pertama dulu agen perubahan. Nah, agen perubahan ini adalah orang yang seseorang yang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok yang merencanakan pembangunan atau pembentukan kembali sasaran. Yang mungkin ini ada di tengah masyarakat yang membutuhkan perubahan yang lebih signifikan untuk mengangkat destinasi pariwisata yang ada. Ini juga perlu banget nih peran dari generasi muda yang mungkin generasi muda memiliki sikap yang lebih kreatif dan juga bisa menjadi generasi yang diharapkan pada masyarakatnya. Kemudian yang kedua, agen pembangunan. Tugas dari seorang pemuda sebagai agen pembangunan adalah sebagai penggerak atau motivator, mensosialisasikan potensi pariwisata serta menjadi garda terdepan dalam pengembangan sektor pariwisata. Kemudian yang ketiga, agen modernisasi. Pemuda sebagai agen modernisasi bertindak sebagai pelopor pembaharuan ke arah modern tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Nah, ini juga relate nih sama sustainable tourism yang mungkin pariwisata berkelanjutan ini tetap mempertahankan bentuk aslinya, tetap mempertahankan hutan-hutannya atau keaslian budaya yang ada di sana, tapi seiring berkembangnya zaman tetap dimodernisasi. Kemudian bisa juga dalam agen modernisasi ini promosi pariwisata yang lebih memperhatikan dalam konten pariwisata. Nah, itu juga salah satu bentuk agen modernisasi dalam pengembangan pariwisata. Next. Baik, yang kelima, ada kesimpulan. Indonesia dengan segala kekayaan alam, budaya, kesenian, dan adat tradisional yang ada, menjadikan negara Indonesia mempunyai potensi wisata yang tinggi, yang di mana wisata bisa membawa perubahan perekonomian bagi masyarakatnya. Nah, ini sangat perlu diperhatikan ya, karena pariwisata ini
karena pariwisata ini memiliki sumber daya yang tinggi, potensi budaya dan ada tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini, yang mungkin perlu lebih perhatian khusus dari generasi muda dan juga tentunya dari pemerintah untuk mengelola pariwisata yang belum terkenal. Contohnya pariwisata yang ada pada pedalaman tapi memiliki potensi yang sangat tinggi, itu sangat menjadi perhatian yang mungkin bisa menjadi lebih lagi untuk dikembangkan ke depannya. Baik, sekian. Terima kasih semua atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Teh Nadia Afsari atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari pembicara kedua, yaitu rekan kita semua, Kang Danuri Andre. Kepada Kang Danu, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Tetapi mohon ditunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Karena PowerPoint yang akan saya paparkan masih dalam proses loading. Semuanya. Selamat siang. Yang terhormat, Ibu Nela Widyastuti, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pada webinar kita kali ini. Sebelumnya, disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa apa yang akan saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk mengajari, melainkan untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran, dan juga bertukar pendapat mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu peran generasi muda dalam industri pariwisata. Oke, sebagai generasi penerus bangsa, khususnya kita itu sebagai anak muda, merupakan salah satu tonggak penting ya teman-teman dalam perekonomian di Indonesia. Di era digital sekarang ini, peran dan ide-ide kreatif anak muda dibutuhkan untuk membangun perekonomian. Generasi muda ini memiliki peluang besar dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian Indonesia, yaitu melalui industri pariwisata. Khususnya mahasiswa, itu perlu teman-teman mengembangkan sektor pariwisata yang didasari oleh wawasan yang teman-teman miliki. Dalam era pembangunan saat ini ya teman-teman, peran dan dukungan pemuda itu sangat berpengaruh dalam mengisi pembangunan negara, teman-teman. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda, keterlibatan teman-teman itu diperlukan dalam pembangunan negara ya teman-teman. Melaluinya, salah satunya itu melalui sektor pariwisata. Kenapa sih harus sektor pariwisata? Oke, karena sektor pariwisata itu salah satu sektor yang menghasilkan sumber penghasilan bagi negara, teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, teman-teman, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali wisata dan juga berbagai macam budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu kita untuk terus meningkatkan apa yang kita punya dengan perlu untuk ditingkatkan, karena warisan apa yang kita miliki itu perlu orang lain pahami, apalagi kita sebagai anak muda perlu untuk melestarikannya ya teman-teman. Hal tersebut lebih relevan lagi ketika dikaitkan dengan berbagai upaya untuk percepatan aktivitas teman-teman. Tentunya dalam aktivitas kepariwisataan ya teman-teman, dalam rangka mendukung proses pembangunan pariwisata khususnya di Jawa Barat sendiri ya teman-teman. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi membahas mengenai industri pariwisata, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu ya, bahwasanya pariwisata dengan wisata itu berbeda teman-teman.
banyak dari kita, termasuk saya dulu, bingung apa sih bedanya istilah wisata dan pariwisata. Sering kita lihat ya teman-teman, kedua kata tersebut di banyak tempat, seperti tempat rekreasi, tempat wisata, atau bahkan di iklan-iklan ya teman-teman. Jadi apa sih arti sebenarnya dari kata wisata dan pariwisata itu sendiri? Oke, bisa dilihat di layar ya teman-teman, bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Ya, jadi maksudnya wisata merupakan kegiatan yang perjalanannya bersifat sementara, dalam arti tidak untuk tinggal atau menetap teman-teman di tempat yang dikunjunginya tersebut. Nah, kegiatan wisata ini dilakukan secara sukarela teman-teman. Tujuannya untuk menikmati objek wisata dan tidak untuk mencari nafkah atau pekerjaan di tempat yang dikunjunginya tersebut, teman-teman. Kemudian apa sih bedanya dengan pariwisata? Pariwisata sendiri merupakan kegiatan wisata yang difasilitasi dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Artinya, pariwisata itu suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian, teman-teman, dari orang-orang dalam suatu wilayah untuk sementara waktu, dan tujuannya pun untuk mencari kepuasan, teman-teman. Seperti itu. Nah, ada lagi nih teman-teman, kata selain wisata dan pariwisata, yaitu kepariwisataan, yang mana kepariwisataan itu juga berbeda dengan wisata dan pariwisata. Kepariwisataan itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek, dan juga daya tarik wisatanya itu sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke perkembangan pariwisata di Indonesia ya, teman-teman. Di era digital seperti sekarang ini, berbagai macam industri, termasuk juga industri pariwisata, berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena semakin mudahnya kita mempromosikan berbagai tempat wisata yang ada melalui berbagai platform, teman-teman, seperti website atau bahkan sampai sosial media ya, teman-teman. Jadi sehingga kita bisa mempromosikan berbagai tempat wisata itu dengan mudah ya, teman-teman. Yang tadinya relatif tidak terkenal di masyarakat bisa menjadi terdengar oleh seluruh kalangan, kayak gitu, teman-teman. Nah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau yang sering kita kenal sebagai Kemenparekraf Republik Indonesia, Indonesia mempromosikan diri sebagai tujuan wisata untuk turis-turis asing dengan kampanye Wonderful Indonesia, teman-teman. Nah, apa sih Wonderful Indonesia itu, teman-teman? Pasti teman-teman pernah dengar kan, Wonderful Indonesia, di mana-mana logo Wonderful Indonesia tuh ada. Pasti teman-teman pernah lihat seenggaknya satu kali gitu loh, teman-teman. Nah, apa sih arti dari logo tersebut? Apa sih dari Wonderful Indonesia artinya? Jadi Wonderful Indonesia tuh merupakan slogan atau sebutan yang menggambarkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman-teman, yang mana tidak lain tujuannya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di mata wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Seperti itu, teman-teman. Nah, beberapa pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana juga seperti jalan raya turut mempermudah akses menuju ke tempat wisata yang ada. Karena semakin pesatnya industri pariwisata berkembang, tentunya memberikan berbagai manfaat, teman-teman. Manfaat ini tidak hanya didapatkan oleh para wisatawan saja, tetapi juga oleh para pengelola objek wisata dan juga orang-orang di sekitarnya, teman-teman. Seperti menambah cadangan devisa negara, membuka berbagai lapangan pekerjaan. Nah, dengan berdirinya berbagai tempat usaha di sekitar objek wisata tentunya membutuhkan banyak pekerjaan, teman-teman. Jadi secara tidak langsung pariwisata itu turut mengurangi angka pengangguran yang ada. Gitu, teman-teman. Kemudian juga membuka peluang usaha, teman-teman, bagi penduduk yang ada di sekitar tempat wisata. Contohnya dengan menjadi penjual berbagai macam cenderamata, membuka warung makan, atau menjadi pemandu wisata. Seperti itu, teman-teman. Ya, kemudian kita masuk ke arah dan tujuan pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf mulai mengkaji nih, teman-teman, strategi
sekaligus arah baru pembangunan kepariwisataan nasional dalam mengantisipasi berbagai perubahan dan persaingan antar negara pasca pandemi COVID-19 kemarin, teman-teman. Sekarang, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, usaha menggairahkan industri pariwisata mulai menemui titik terang, teman-teman. Berdasarkan data dari perjalanan wisata yang telah saya himpun, memperlihatkan bahwa pemesanan perjalanan wisata dari wisatawan domestik itu sudah mencapai sekitar 40%, teman-teman, dari kondisi normal atau meningkat hingga 2 kali lipat dari kondisi sebelumnya. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia itu sendiri mencakup 4 pilar pembangunan, teman-teman. Yang pertama ada destinasi, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga ada industri, dan yang keempat ada kelembagaan. Nah, keempat pilar tersebut, teman-teman, merupakan upaya pembangunan dari pemerintah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan juga kekhasan budaya dari Indonesia sendiri, teman-teman. Karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berwisata, teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga pengembangan pariwisata dilihat dalam suatu, oke, kita masuk ke Oke, kita selanjutnya masuk ke pengembangan pariwisata, teman-teman. Pengembangan pariwisata dilihat dalam satu kesatuan upaya, teman-teman. Nah, keempat pilar tadi tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, teman-teman, karena satu dan lainnya itu saling berpengaruh dan mempunyai keterkaitan satu sama lain, gitu, teman-teman. Dan tidak dapat dipisahkan, gitu, intinya. Karena pada dasarnya pemerintah juga masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolak ukur sebagai keberhasilan, teman-teman. Meskipun kayak gitu, jumlah kunjungan ini tergantung bukan hanya keberhasilan pemasaran saja, teman-teman, melainkan juga dari keberhasilan upaya pengembangan destinasi industri pariwisata itu sendiri, teman-teman. Nah, generasi muda dalam industri pariwisata itu sendiri, ya, teman-teman. Dalam industri pariwisata, sebagai pemuda, kita harus menjaga keberagaman dan melestarikan budaya yang seperti saya sebutkan tadi, ya, teman-teman. Dengan apa sih? Dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, karena pembangunan kepariwisataan ini tidak didasari pada paradigma, teman-teman. Paradigma bahwa wisatawan itu mangsa yang harus dikuras isi kantongnya. Nah, paradigma semacam inilah yang menyebabkan destinasi wisata itu kehilangan wisatawannya, teman-teman, karena wisatawan merasa dieksploitasi. Nah, disinilah peran generasi muda atau kita sebagai mahasiswa untuk meluruskan kembali, membangun dan juga menjaga pariwisata agar tetap tumbuh berkesinambungan, teman-teman. Nah, jadi pemuda itu dapat diartikan sebagai generasi yang memiliki semangat, ya, teman-teman, untuk berinovasi dan berwawasan luas untuk berkontribusi dalam pembangunan, teman-teman. Karena menurut saya pribadi, generasi muda itu bisa memberikan kontribusinya untuk memulihkan pariwisata di Indonesia khususnya yang sebelumnya terpuruk karena pandemi COVID-19 tahun kemarin, ya, teman-teman. Untuk itu diperlukan strategi sektor pariwisata yang dapat dilakukan nih oleh teman-teman yang disebut sebagai generasi milenial atau generasi Gen Z, ya, teman-teman. Nah, dengan apa sih? Dengan caranya yaitu sekarang ini kan era tuh udah masuk ke era digitalisasi, ya, teman-teman. Salah satunya yang kita dapat lakukan yaitu dengan melakukan pemanfaatan media sosial, teman-teman, sebagai sarana dan prasarana pemulihan pariwisata yang dilakukan oleh kita, gitu, teman-teman. Nah, dengan pemanfaatan media sosial ini, kita khususnya mahasiswa diharapkan nih, teman-teman, untuk bisa menstabilkan kembali perekonomian masyarakat. Nah, karena itu peran pemuda tuh, peran kita sebagai mahasiswa tuh sangat penting, teman-teman, dalam memajukan negara melalui sektor pariwisata tentunya, ya, teman-teman. Nah, kita sampai di ujung pembahasan, teman-teman. Berdasarkan beberapa informasi yang telah saya rangkum dan saya himpun dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa generasi muda tuh ujung tombak, ya, teman-teman, bagi bangsa Indonesia. Jadi anak muda harus ikut serta memberikan kontribusinya dalam mengoptimalkan pariwisata agar Indonesia siap menghadapi perubahan dari masa ke masa, teman-teman.
Nah, pandemi COVID-19 kemarin tuh membuat perekonomian Indonesia menurun, teman-teman. Karena, nah, sektor pariwisata ini merupakan pendukung perkembangan, kan, teman-teman. Nah, karena pandemi kemarin, sektor pariwisata tuh mengalami keterpurukan, teman-teman. Contohnya karena ditutupnya pariwisata, berbagai macam tempat pariwisata ya, teman-teman. Selain itu juga masih kurangnya penggunaan media sosial secara bijak. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mengoptimalkan kembali nih sektor pariwisata melalui kontribusi kita berupa pemanfaatan media sosial untuk melakukan promosi destinasi wisata setempat, khususnya di sekitar kita gitu loh, teman-teman. Nah, harapannya apa sih? Harapannya untuk menarik kembali nih wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata setempat sehingga dapat memulihkan kembali pariwisata di Indonesia, khususnya pariwisata yang ada di Jawa Barat kita sendiri, teman-teman. Nah, serta mengajak juga masyarakat lokal untuk turut melestarikan objek wisata setempat, teman-teman. Selain itu juga perlu kita untuk berkontribusi ke salah satu sektor dalam pembangunan di Indonesia, teman-teman. Karena untuk memajukan pembangunan negara tuh kita harus bisa memilah dan memilih, dan kita bisa memilih untuk di mana kita untuk berkontribusi gitu loh, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan pada webinar kali ini, pada diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Danu atas penyampaian materinya yang sangat memotivasi kita sebagai generasi muda untuk memajukan industri pariwisata di Indonesia saat ini. Baik, teman-teman yang saya cintai, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri kita yang sangat keren pada hari ini. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu kami akan membuka sesi tanya jawab bersama teman-teman semua. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita ke sesi tanya-jawab pada acara diskusi kali ini. Saya persilahkan kepada teman-teman semua yang ingin menanyakan pertanyaan kepada pemateri kita kali ini. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Boleh lewat chat juga ya. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Tidak ada ini. Boleh ya, saya aja yang bertanya kepada pemateri kali ini, kepada Kang Danu atau kepada Teh Nadia Alsari. Oke. Kepada Teh Nadia, saya izin bertanya. Apakah Teh Nadia masih ada? Oke. Teh Nadia, saya ingin bertanya, boleh? Apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk bisa mengembangkan industri pariwisata di Indonesia saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya maaf ada suara dari masjid ya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk pengembangan pariwisata ya? Ya. Jadi sebagai generasi muda yang emang hidup berkembangan dengan pesatnya teknologi yang ada,
kita bisa menjadi seorang konten kreator, yaitu dengan cara kayak mempromosikan pariwisata. Itu tuh sangat membantu banget buat pengembangan pariwisata, yang dimana misalkan kita datang nih ke destinasi-destinasi pariwisata yang ada, di situ kita bisa buat konten, di situ kita bisa memperlihatkan potensi alam yang ada, yang dimana sosial media ini adalah salah satu cara tercepat buat mempromosikan pariwisata. Nah, itu tuh sangat berpengaruh terhadap peningkatan daya tarik atau peningkatan wisatawan yang bakal berkunjung ke ke destinasi tersebut. Nah, itu tuh kayak kita secara gak langsung gitu kan, kita bisa bikin konten, kita datang ke wisata tersebut, dan para stakeholder di sana, para pengurus pariwisata, yang dimana nanti bakal lebih banyak juga nih yang tertarik ke destinasi tersebut. Kayak gitu sih. Cukup, apa masih ada yang mau ditanyain? Baik, terima kasih kepada Teh Nadia untuk jawabannya. Itu sangat bermanfaat ya untuk kita semua yang ingin ikut berperan serta untuk memajukan industri pariwisata di Indonesia. Yaitu bisa dengan cara menjadi konten kreator. Selanjutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Kang Danu. Tapi sebelumnya saya izin bertanya kepada teman-teman semua yang hadir pada acara kali ini. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh kepada Kang Suherman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC ya atau moderator. Perkenalkan, sebelumnya saya Suherman, saya juga anak ilmu komunikasi ya di ARS. Tadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, sama soalnya saya lagi off cam ya. Saya ingin bertanya ke Kang Danu yang terkait tadi yang membahas pariwisata dan wisata ya. Kita tahu kalau misalnya pariwisata sendiri itu kan sudah didukung dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada atau warga sekitar. Nah, saya yang pengen saya tanyakan itu terkait wisata, gimana sih Kang Danu tips dan caranya biar biasanya tuh wisata di daerah atau di kampung biar bisa di branding gitu. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Oke, bisa dipahami. Boleh langsung dijawab kali ya? Boleh langsung saja kepada Kang Danu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, boleh ya. Oke, sebelumnya makasih banyak buat Kang Herman atas pertanyaannya. Pertanyaannya lumayan mengulik otak ya, teman-teman. Gimana sih caranya buat membranding wisata yang ada di daerah yang belum terjamah oleh orang-orang ya gitu kan, intinya. Oke, sebenarnya ini berkaitan dengan program advokasi saya sendiri, teman-teman. Advokasi saya ini berkaitan dengan pertanyaan dari Kang Suherman tadi, teman-teman. Nah, gimana sih caranya buat membranding wisata-wisata yang belum terdengar oleh masyarakat, wisata-wisata yang jauh dari kota, jauh dari sosial media, kayak gitu ya. Nah, saya punya campaign, teman-teman, namanya Exditor, yang mana Exditor ini punya kepanjangan, teman-teman, yaitu Exploration and Digitalization Tourism, teman-teman. Nah, karena sekarang kan teman-teman udah tahu ya, kalau perkembangan era digitalisasi sekarang kan melalui sosial media kan udah sangat pesat ya, teman-teman. Udah pasti sangat menyebarnya dengan cepat, teman-teman. Nah, saya mengusung Exploration and Digitalization Tourism ini karena hal tersebut, teman-teman. Nah, Exditor ini juga seirama gitu, teman-teman, dengan Undang-Undang tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, yang mana undang-undangnya tersebut berisikan bahwa pariwisata itu memberikan dampak positif kepada masyarakat dan para pengelola wisata gitu, teman-teman. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan tadi ya, gimana sih caranya membranding tempat wisata yang belum didengar oleh orang-orang gitu ya. Nah, caranya tuh seperti yang udah disebutkan tadi, yang pertama ya, yang disebutkan oleh Teh Nadia tadi, teman-teman. Yang pertama, melalui sosial media. Nah, selain itu juga, saya punya komunitas, teman-teman. Nah, komunitas ini ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Indramayu, teman-teman. Nah, komunitas ini udah saya bangun dari awal tahun 2022 kemarin, yaitu namanya
Pemuda Sadar Wisata Kabupaten Indramayu. Kenapa sih harus Pemuda Sadar Wisata? Karena tadi teman-teman, untuk mengeksplor, untuk memberitahu, untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan wisata-wisata khususnya wilayah-wilayah yang belum dikenal oleh orang banyak ya teman-teman. Karena di wilayah saya sendiri di Kabupaten Indramayu, yang mana notabene wilayah pesisir, masih banyak sekali tempat-tempat yang belum terjamah teman-teman. Masih banyak sekali tempat-tempat yang belum dikenal oleh orang-orang. Nah, caranya dengan campaign saya teman-teman, yaitu melalui satu, melalui sosial media ya teman-teman. Terus yang kedua, saya punya platform teman-teman. Nah, platform ini insya Allah akan saya galakan secepat mungkin, karena insya Allah campaign yang saya jalankan ini masih dalam tahap progres ya teman-teman. Rencananya campaign yang saya bangun ini melalui platform website teman-teman. Kenapa sih harus website teman-teman? Karena seperti yang udah kita ketahui ya teman-teman, di sosial media banyak sekali link-link mas, banyak sekali konten-konten yang belum dilihat banyak gitu teman-teman. Nah, perlu kita explore lagi nih teman-teman melaluinya dengan website yang saya bangun ini. Nah, websitenya berisi apa sih? Websitenya tuh berisi informasi-informasi pariwisata teman-teman, informasi-informasi segala isi dari industri pariwisata teman-teman. Salah satunya UMKM, wisata-wisata yang belum didengar oleh masyarakat, kayak gitu sih teman-teman. Saya minta doanya aja sih ya teman-teman, semoga campaign yang saya akan jalankan ini berjalan dengan baik gitu teman-teman. Mungkin kayak gitu sih Kang, jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kang Danu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Danu yang sudah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat. Apakah Kang Herman cukup ya jawabannya? Alhamdulillah Teh, jelas. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ini nih ada yang udah raise hand ya dari tadi, yaitu teman kita Arif ya. Oke, kepada Arif yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo? Apakah Arif masih... Boleh kepada Kang Arif ya untuk menyalakan mic-nya? Oh, nggak bisa on mic, boleh lewat chat. Iya, boleh Kang Arif. Boleh lewat chat. Nah, sambil menunggu Kang Arif bertanya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya juga? Tidak ada. Oke, boleh sambil menunggu pertanyaan dari Kang Arif. Saya ingin bertanya lagi kepada... Oh, udah ada nih. Udah ada ternyata pertanyaannya. Izin membacakan ya, teman-teman. Bismillah, saya Arif dari jurusan Ilmu Komunikasi. Izin bertanya
kepada Kang Danu selaku terpilih menjadi Duta Pariwisata. Nah, gimana sih tips and triknya menjadi duta? Karena saya cukup tertarik untuk masuk ke sana. Oke, silakan kepada Kang Danu untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita. Oke, boleh langsung dijawab ya, Teh Alia. Boleh, Kang. Oke, Langsung aja. makasih banyak Kang Arif buat pertanyaannya. Pertanyaannya tadi gimana sih tips and trik jadi duta, karena saya cukup tertarik untuk masuk ke sana. Oke, gimana sih buat jadi duta ya teman-teman? Sebenarnya untuk jadi duta tuh sebenarnya teman-teman juga notabene udah jadi duta buat diri teman-teman sendiri ya teman-teman, menurut saya. Nah, tipsnya gimana sih? Karena menurut saya ya, yang pertama, tips buat jadi duta tuh yang pertama datang dari niat dan kemauan diri sendiri teman-teman. Karena kalau bukan dari diri kita yang niat, kapan lagi gitu loh ya, mulai buat belajar, mulai buat mengeksplor gitu loh. Terus yang kedua, cari tahu informasi apa yang ingin dicapai gitu teman-teman. Contohnya, misal teman-teman pengen jadi duta literasi. Nah, tentunya teman-teman harus belajar dong tentang keliterasian. Banyak nih literasi. Banyak nih contohnya literasi, ada literasi digital, literasi modern, masih banyak literasi-literasi yang lainnya gitu teman-teman. Nah, begitupun dengan duta pariwisata teman-teman. Di duta pariwisata tentunya banyak sekali komponen-komponen, unsur-unsur yang harus teman-teman pahami sebelum jadi duta. Karena menjadi duta sebelumnya tidak hanya niat aja yang harus teman-teman punya, tentunya harus punya 3 unsur teman-teman. Yang pertama brain, yang kedua beauty, yang ketiga behavior teman-teman. Nah, yang pertama brain dulu ya teman-teman. Nah, brain sendiri teman-teman nggak harus pintar dulu teman-teman. Teman-teman cukup ada kemauan, belajar, dan niat dari diri sendiri teman-teman. Nah, dari situlah teman-teman tips yang pertama ya. Terus yang kedua beauty. Nah, beauty di sini yang dimaksud bukan cantik atau ganteng ya teman-teman. Tapi beauty di sini itu kita harus bisa memposisikan diri kita ketika kita menjadi duta dan ketika kita menjadi orang-orang di sekitar teman-teman kayak gitu. Ketika kita udah menjadi duta, ketika kita udah mempunyai gelar itu kecantikan yang dimaksud tuh teman-teman kecantikan dari dalam diri teman-teman sendiri. Contohnya kayak kepribadian teman-teman. Kepribadian teman-teman tuh sangat berpengaruh untuk menjadi duta ya teman-teman. Karena menjadi duta tuh tidak hanya ganteng atau pintar aja teman-teman, tapi attitude juga perlu teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga behavior, yang mana behavior sendiri yaitu sikap dari teman-teman sendiri, sikap ketika teman-teman sikap ketika teman-teman belajar atau memposisikan ketika teman-teman menjadi duta nantinya gitu loh. Itu sih teman-teman. 3 unsur tadi harus teman-teman pahami, 3 unsur tadi harus teman-teman miliki kayak gitu sih tipsnya. Mungkin itu aja sih Teh Alia. Oke, terima kasih banyak ya Allah Kang Danu atas pertanyaannya, atas jawabannya ya. Apakah Kang Arif cukup jawabannya? Oke, makasih katanya untuk Kang Danu. Ini mungkin Oke, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Nah, mungkin kalau nggak ada, ini menjadi pertanyaan terakhir pada sesi seminar kali ini. Di sini saya ingin bertanya kepada Teh Nadia, karena tadi udah mungkin ya, banyak juga yang bertanya kepada Kang Danu. Kan tadi Kang Danu udah share ya tips and triknya untuk menjadi duta. Nah, sekarang giliran Teh Nadia dong, berbagi tips and triknya ala Teh Nadia itu gimana sih untuk kita bisa menjadi duta juga seperti Teh Nadia dan Kang Danu. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Alia atas pertanyaannya. Dari aku sendiri, emang benar yang dibilang Danuri itu kemauan dari diri sendiri, yang dimana kita harus pertama research dulu nih tentang ajang yang pengen kita ikutin. Kalau Duta Pariwisata Jawa Barat tuh udah jelas ya, karena winner sebelumnya juga udah terstruktur dengan baik. Nah, di situ baru deh kita mulai
branding diri kita sendiri, mulai dari brand, beauty, behavior. Nah, ini tuh kalau dari aku sendiri, aku nggak yang terlalu tahu banget tentang dalamnya pariwisata, tapi setidaknya kita mempelajari dulu dasar-dasar dari pariwisata yang kita ikuti nih, kan kita ajangnya di Duta Pariwisata Jawa Barat. Nah, kita cari tahu dulu nih semuanya pariwisata Jawa Barat itu apa, tentang tadi wisata, apa perbedaan wisata, pariwisata, dan lain-lain. Kemudian kita branding juga diri kita sendiri, entah itu dalam sehari-hari ataupun dalam sosial media, karena itu tuh sangat penting banget. Sosial media juga dilihat banget nih teman-teman, kayak misalkan kita sering up yang positif-positif, itu bisa memungkinkan kita terpilih untuk menjadi finalis Duta Pariwisata, kayak gitu sih. Dan behavior tentunya tingkah laku kita semuanya, attitude dan lain-lain juga diperhatikan banget dalam sebuah ajang yang dimana kita harus nge-branding diri sebaik mungkin. Gitu sih, karena nanti ketika ajang tuh kita kayak mau gak mau bertanding dengan orang-orang hebat lainnya, yang dimana itu tuh bisa kayak bikin mental kita down dan lain-lain, tapi kita harus juga percaya sama diri kita sendiri, karena kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kita benar-benar nggak ada pegangan lain gitu. Makanya itu kita harus bisa nge-branding dari awal, bisa nge-preparing dari awal sebaik mungkin sebelum ikut ajang lainnya, kayak Duta Pariwisata Jawa Barat itu sendiri. Itu sih, Teh. Oke, terima kasih banyak untuk Nadia atas jawabannya. Jadi sama aja ya, teman-teman semua. Kita perlu yang namanya tadi kata Kang Danu sama Teh Nadia itu branding, beauty, and behavior. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin akan saya alihkan kepada rekan kita MC yaitu Esa Safira Kuswara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih, teman-teman. Sekarang udah mulai pukul 12.08. Nah, sekarang kita mau ada sesi penyerahan simbolis terima kasih kepada Teh Nadia Afsari. Boleh di-share screen dulu? Dan sekalian didokumentasikan ya. Sembari menunggu, kita ngobrol-ngobrol aja dulu mengenai yang tadi ya. Kayaknya bagus banget tuh tadi tips and trick buat jadi dutanya ya. Jadi yang terpenting itu ya attitude, ya bener banget itu. Mau dimanapun, di kapanpun, pasti attitude itu menjadi poin yang utama ya. Jadi intinya tuh mental kalian harus siap. Terus public speaking-nya juga harus lebih dilatih lagi untuk bisa memajukan pariwisata di Indonesia juga gitu. Boleh banget nih kalian yang kalau mau jadi duta, kontak-kontak aja Teh Nadia Afsari sama Kang Danuri.
Ya, benar banget Teh Esa. Karena kan di Duta Pariwisata Jawa Barat banyak banget ya yang bisa bikin mental kita down. Jadi di situ kita harus preparein sebaik mungkin. Ya, bener banget tuh. Buat tambah pengalaman juga kan ya Teh ya. Oke, sekarang penyerahan simbolis terima kasih kepada Teh Nadia Afsari, boleh didokumentasikan? Izin untuk mendokumentasikan ya, Teh Esa. Siap. Terima kasih. Udah siap semuanya? Boleh on cam? 1, Boleh yang 2. lainnya? Langsung aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Teh Esa. Terima kasih Teh Alia. Oh iya, untuk teman-teman peserta juga bisa dapat sertifikat dari kita juga ya. Nanti isi G-form yang akan kita share di box chat. Nanti isi aja ya. Nah, untuk sekarang kita akan mendokumentasikan acara webinar hari ini. Boleh kepada Teh Alia didokumentasikan kembali. Kepada peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi. Boleh. Oke, kita SS dulu ya. Bergaya 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sudah, Teh Esa. Terima kasih. Demikian serangkaian acara webinar hari ini telah terlaksana. Semoga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pembicara Teh Nadia Afsari dan Kang Danuri Andre untuk telah mengisi acara di hari webinar ini. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita demi memajukan pariwisata di Indonesia. Saya Esa Safira Kuswara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan marilah kita tutup acara webinar dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah Stop record kan ya? Oh iya.